Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mohon maaf sudah agak terlambat ya menginformasikan tentang tutorial yang kedua. Jadi sebenarnya tutorial kedua ini adalah dibuat karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman sertifikat sejawat tenaga pelaksana gizi pada saat share tutorial yang pertama, yaitu terkait tentang bagaimana cleaning data di BBM, terutama untuk data identitas ya. Nah, kemarin memang beberapa tips pendekatan yang kita gunakan menggunakan fungsi Excel ya, terutama fungsi di mana bahwa untuk melakukan matching analisis ya, kita gunakan data dari apa analisis cohort ya ke data eh, sasaran yang ada di rekap identitas di MBBM. Nah, itu memang itu pendekatan yang kita gunakan kemarin. Tetapi ada beberapa banyak teman yang menginformasikan bahwa fungsi XLOOKUP yang kita gunakan pada saat tutorial pertama itu tidak ada gitu kan. Karena memang secara default fungsi XLOOKUP itu adalah fungsi yang digunakan untuk versi Excel yang terbaru ya, terutama untuk yang 365 seperti itu. Jadi teman-teman sekalian yang mungkin memiliki fungsi versi Excel yang di bawah 2020 2020 ya kalau nggak salah ya, itu memang masih belum diberikan belum ada tambahan secara default di sistemnya. Maka nanti di sini akan kita coba untuk overview singkat aja ya. Jadi bagaimana melakukan memudahkan cara alternatif ya untuk bisa menganalisis fungsi mematch matching analisisnya antara program cohort dengan program data identitas. Kita gunakan nanti ada empat secara umum ya. Jadi konsep cleaningnya yang pertama adalah kita prep install add-in XLOOKUP. Jadi ini kita ada persiapan install add-in. Nanti teman-teman bisa melakukan instalasi secara manual, yaitu menginstal program add installer ya, itu di Excel. Nanti filenya sudah kita sisipkan dan sudah kita berikan di link web Sikeska. Nanti sambil kita praktekkan. Yang kedua, kita menggunakan jika memang teman-teman tidak mau menggunakan XLOOKUP, mungkin gunakan versi lain lah. Jadi biar tidak nambah tambahan add installernya, nanti kita bisa gunakan opsi vertical lookup ya, itu yang lebih mudah. Nanti yang tahap 3 dan 4 itu sudah cukup sama, jadi tidak perlu kita review lagi. Oke, langsung aja ya biar lebih cepat ya. Langsung kita masuk ke datanya. Ini data, oh mohon maaf, kita yang tahap pertama dulu ya. Kita masuk ke bagaimana how to install add-in untuk XLOOKUP. Ya, kita masuk di web CKSGC ini. Nah, di web Sikiska ini nanti jenengan langsung masuk aja ke tampilan ke menu ini ya, LMS ya. Di LMS Sigma ini masuk di list kata tutorialnya. Nanti di sini ada dua nih, bisa pilih di gambar atau di tulisan sama untuk shortcutnya. Nanti tinggal dia pilih. Ini saya masuk di sini. Nanti jenengan pilih yang pilihan yang fungsi data tutorial cleaning, data PGBM versi 2. Nanti pilih yang button di bawahnya ini. Ada tulisan link data download add-ins XLOOKUP GitHub. Karena ini versinya di versi open source yang kita dapat dari komunitas programmer di GitHub. Oke, nanti tinggal diklik di sini. Nanti akan diarahkan ke GitHub ya. Jadi di sini ada satu portal, biasa kalau forum para data analis itu gunakan Excel itu untuk beberapa fungsi-fungsi makro atau fungsi-fungsi tambahan yang memang tidak terdapat di versi istilahnya versi installer yang resmi dari Excel, dan kita juga perlu gunakan itu, kita bisa gunakan ini. Ini termasuk salah satu forum forum portal komunitas yang cukup bagus ya untuk digunakan. Nah, di sini setelah masuk di sini, ini kan banyak sekali repositoriesnya. Jadi beberapa hal yang sudah dan sudah publik ya, artinya bisa digunakan secara umum dan sudah diuji coba, jadi cukup aman. Nanti ini banyak sekali, kalau teman-teman mungkin suka bermain dengan data dan Excel, nanti bisa gunakan ini cukup banyak. Dan bahkan yang terbaru itu ada fungsi import function ya, ini bisa digunakan juga. Ini tambahan
yang nanti fungsinya itu sama kayak fungsi yang ada di Google Sheet ya. Dan bahkan juga kompatibel dengan Google Sheet, yaitu namanya import rings ya. Jadi mengimport data di beda platform. Mungkin ada ya versi HTML dan versi lain. Nanti bisa dilihat secara detailnya. Nah, nanti cara yang pertama, setelah cari di ini, kita find repositoriesnya ya. Karena banyak, kita cari aja repositoriesnya adalah XLOOKUP gitu. Oke, kita cek. Nah, setelah di sini ada XLOOKUP, ada tulisan X function ya. Dan ini tinggal tik aja di XLOOKUP dan X functions ini. Nah, setelah masuk di sini nanti akan muncul nih beberapa keterangannya README ini yang beberapa hal ya yang digunakan. Ini contoh-contoh penggunaan itu bisa dibaca sendiri. Nanti tinggal pilih yang di sini nih, menu rilis. Jadi kita tahu rilis berapa sih ini versi yang dibuat oleh si GitHub ini, oleh forum ini gitu ya, untuk fungsi X ini. Nah, di sini kan cukup banyak ya. Nah, nanti yang cari yang terbaru ya, yang versi 5 ini, yang beta ini. Nah, ini bisa dicek. Nanti kita cek di sini, kita buka saja. Nah, setelah kita buka di sini, kan ada banyak ini. Langsung turun ke bawah, ini ada aset. Nanti ada, coba cari ekstensi yang SLL ya. Ini yang untuk tambahan yang biasa kita gunakan untuk add-in di Excel. Di sini ada dua versi ya, ada yang tidak ada tulisannya, ada tulisannya 64. Berarti ini menggunakan bit dalam komputer. Mungkin versi komputer Anda ada di mana? Mungkin ada keterangan di sini. Nah, diusahakan ada yang 64 bit, ada yang 32 bit. Nah, cara mengetahuinya, untuk mengetahui eh, bit dari spesifikasi data teman, nanti bisa dicek di ini ya, cara mudahnya. Masuk aja di ini folder gitu ya. Nanti masuk di this PC ini untuk versi ini, kita klik kanan properties gitu aja. Nanti akan muncul di sini. Di situ akan muncul ada sistem type ya 64 bit. Nah, nanti kalau ada 30 bit maka bisa pilih di situ ya. Nah, nanti setelah masuk tinggal dipilih nih. Karena saya menggunakan 64 bit maka saya install lagi nih. Klik di sini, berarti. Nah, setelah masuk di sini di installer ya, nanti kita akan masuk nih. Kita buka filenya itu ya di folder. Jadi ini adalah versi fungsi add-ins di fungsi slookup ya. Nanti kita pindahkan aja ke kemanapun sebenarnya nggak ada masalah. Tapi paling enak kita gunakan, kita paste ya, kita pindahkan move ke file yang dekat dengan program Office itu diinstal. Jadi biar memudahkan, nggak biar satu pintu seperti itu. Ya, kita masuk di program C, program file, nanti pakai Microsoft Office ya. Nah, di sini aja. Oke, continue. Seperti ini. Nah, karena versi Excel saya sudah terinstall secara otomatis karena menggunakan 365, jadi saya nggak perlu install ini, cuma hanya menunjukkan cara installernya aja. Nanti dibuka di file Excel. Ini file yang Excel yang kemarin kita buka ya. Nanti cara untuk menginstal XLOOKUP itu ke Excel dengan cara pakai tekan di file, baru tekan get add-ins ya. Nah, seperti ini. Nah, ini get add ini kalau misal eh, beberapa file yang memang digunakan di sini. Nah, kita mau yang kita gunakan yang versi get add-in yang di ini aja, yang apa mudah itu yang bukan dari store ya, tetapi add-ins yang tinggal kita browse dari external file ya. Klik option tadi add-ins ya. Maaf. Nanti kita pilih di sini ada di bawah nih manage ya. Tinggal klik go. Nah, nanti pastikan teman-teman udah pasti lihat di sini ya yang sudah terinstall data pack ini untuk analisis yang standar itu statistik ya seperti itu. Lalu pilih di browse. Nanti cari di C ya, lalu di program file nanti dipilih nanti di sini. Sorry. Di program file nanti pilih yang Microsoft Office. Nah, ini tinggal diinstal seperti ini. Klik OK gitu ya. Karena saya sudah punya program secara default dari Microsoft, jadi saya nggak perlu install. Itu langkah-langkah cara yang bisa teman-teman lakukan untuk menginstaller fungsi lookup ke Excel.
Nah, setelah diinstal nanti untuk memastikan bahwa programnya add-ins untuk fungsi SLOOKUP ini sudah terinstall, bagaimana cara untuk mengetahuinya? Yaitu teman-teman bisa melakukan checking di ini nih, di tab di developer. Nah, nanti ada pilih di sini nih, Excel add-ins-nya. Nah, nanti bisa muncul di sini, XLOOKUP function, tinggal dicekang aja seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ini developer ini memang jarang dibuka defaultnya, memang dia di hidden. Nanti teman-teman juga bisa aktifkan cara untuk aktifkan eh, apa tabnya untuk developer itu tinggal di option ya. Kita cek di sini, quick access toolbar-nya, nanti kita pilih di sini nih. Eh, kita cari, saya custom ribbon ya. Nah, custom ribbon, mohon maaf, dengan toolbar ya di ribbon-nya sini. Nanti tinggal di main tab ya. Nanti kan bisa di sini centangnya. Nah, tinggal di sini, baru di centang di developer, baru di klik. Oke, karena sudah punya. Oke, itu cara mudah untuk installer fungsi SLOOKUP-nya tadi. Baru yang kedua, kalau teman-teman udah merasa, aduh kayaknya nggak usah perlu install lah, kita gunakan yang lain. Ada nggak versi lain? Sebenarnya cara mudahnya ya tetap sama ya. Jadi fungsi SLOOKUP itu adalah merupakan fungsi pembaharuan untuk lookup data ya. Karena di Excel itu punya dua data yang penting, yaitu fungsi eh, vertical lookup, jadi mencari cara vertikal, ada yang horizontal, ada yang menggabungkan duanya pakai index dan match. Tapi itu nggak kita nggak itu terlalu teknis ya, jadi kita nggak bahas itu. Jadi langsung aja ke cara cepatnya seperti itu. Oke, kita masuk ya di file dataset yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Nanti di base, kan kita kan sudah melakukan definisi define range groupnya ya, menggunakan data nick, nama, dan lain-lain ya, yang bisa kita cek di name box ini muncul. Nah, kalau kita menggunakan fungsi alternatif untuk SLOOKUP, yaitu kita menggunakan vertical lookup atau VLOOKUP ya, maka kita nggak perlu yang ini. Jadi kita gunakan all data rings ini. Maka kita buat set group data baru, yaitu dengan menggunakan nick ini sampai ke G ya, baru kita blok semua, lalu kita gunakan di sini, namakan set range groupnya menjadi eh, data set gitu aja. Oke, jadi ada data ya, data set. Kalau kita klik, ini memulihkan semua. Nah, yang membedakan adalah kita harus mendefine alamatnya berdasarkan kolom. Nah, jadi langkah keduanya adalah kita kasihkan insert di atas, ya. Kita pair ini, kita rapikan dulu sedikit. Oke. Nah, dari sini kita nggak apa-apa ya, kita kasih ini. Kita geser kolomnya, kita kasihkan nomor 1 di kolom 1, ya, 2 di kolom B ya. Dan ini kita tarik aja sampai ke bawah. Ini fungsinya atau apa? Untuk mendefine alamat, ya. Jadi kalau kita mencari eh, kode ID dari nick untuk kolom usia itu di kolom 3. Untuk jumlah pengukuran berat badan di tahun 2023 maka di kolom 4. Sedangkan jumlah untuk pengukuran berat badan di tahun 2024 itu di kolom 5 dan seterusnya seperti itu. Dan nanti ini setup dari formulanya itu menggunakan kolom ring seperti itu ya. Oke, kalau kita sudah melakukan dua cara tadi ya, kita membuat set group data grupnya besar, dan yang kedua kita mendefinisikan nomor kolomnya, maka langsung kedua ya, kita langsung ke eksekusi datanya ya di draft. Oke, yang kemarin kita gunakan ini, kita masih gunakan fungsi slookup nih, yang kemarin ya. Nah, ini kita coba gunakan fungsi alternatif selain slookup seperti itu ya, kita hide nih. Caranya cukup mudah ya. Jadi kita hapus semua dulu ini. Oke, kita hapus dua dulu. Langkah pertama adalah kita gunakan fungsi vertical lookup ya, sama dengan v lookup. Oke, lookup value tadi kita ada sama ya. Kita mencari data nick ini ya akan match ke data yang ada di base. Base itu merupakan representasi summarizing ya. Jadi ringkasan dari data cohort analysis. Maka di situ ada perintah, setelah kita tahu lookup value-nya, kita masuk ke tabel array-nya. Tabel array-nya kan ini, tadi kita udah buat nih, jadi tabel keseluruhannya, yaitu kita kasih namanya dataset.
Nah, dataset. Ini. Oke, dataset. Berarti di kolom indeks. Nah, usia tadi itu kita kan di nomor 3 ya. Usia 3, BB 23, 24, 5, dan 6. Ya, berarti di 3. Oke, baru kita masukkan di sini nih. Kita masuk di kita 3. Ini berarti di nomor 3. Ya, jadi datasnya nomor 3. Kita ingat-ingat ya, nomor 3. Nah, range lookupnya adalah false. Ya, kalau true ini approximate match. Jadi dia hanya mensort secara ascending ya dan tidak apa, memperkirakan gitu ya. Jadi nggak tepat. Kita gunakan yang false, benar-benar cocok ya, exact match. Jadi benar-benar mirip dan identik seperti itu. Jadi biarkan ke false match, kita tutup kurung, kita enter. Nah, di sini ada tulisan NA, bukan berarti ini error ya. NA ini adalah not available. Tidak. Jadi data ketika ditarik di dataset untuk nick ini ternyata tidak ditemukan di datasetnya, maka dia menggunakan dia langsung bentuk rumus apa NA seperti itu. Hasilnya NA dikembalikan ke NA. Lalu bagaimana cara kita, karena NA ini biar enak tuh, biar nggak kelihatan NA gitu ya. Kita maka gunakan fungsi nol ya. Kayak sebelumnya kalau tidak ditemukan, is not found, itu kan kita kembalikan ke angka nol. Nah ini kalau NA sama, kita kembalikan ke nol seperti itu. Gimana caranya? Setelah selesai ini, klik di setelah sama dengan ini, kita klik aja if NA. Ini ya, klik FA ya. Jadi dia ini fungsinya untuk mengembalikan ekspresi setelah untuk apa ya, resolve ya, untuk menyelesaikan ya. Jika ada NA, kita kembalikan ke apa gitu. Oke, kita langsung klik ya, kita tap. Nah, lalu kita argumentasinya sudah muncul nih value-nya. Lalu apa jika ada NA, maka value FNA ya. Jadi jika nilainya adalah NA, maka kita kembalikan ke angka 0. Nah, seperti ini. Kita tarik ke bawah. Nah, sama ya. Seperti itu. Oke, ini sama kita gunakan. Nah, kalau ini sama, karena F2 ini kan tetap di sini ya, maka kita gunakan dia kunci nih. Kita kasihkan array di situ. Nah, F2 kita kasih array. Nah, nantinya kalau kita geser ke sini, maka dia akan pindah nih. Oke, jadi sama kan F2 dataset 3. Tapi ini kita tambahkan karena kan BB23 dan 4 nih. Jadi di kolom 4 kita ganti 4. Sedangkan ini adalah BB24 kan di kolom 3, 4, 5. Nah, kita ganti di kolom 5. Karena dia mencari di kolom 5 untuk BB24. Sama dengan TB23, maka dia di kolom 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6 ya. 6. Nah, ini baru ya TB24 ini di kolom 7. Oke. Setelah semua selesai, kita tarik ya, sama kita copy ke bawah. Oke, eh di sini memang ada, coba kita cek lagi ya, dataset F4 ya, F2. Oh, mohon maaf, bukan F2 ya. Ini gini nih F2-nya, saya kunci di belakang. Sorry, array-nya kita selesai. Nah, ini pesan dia nilainya 0 ya. Kita array-nya dikurangin aja. F2 tuh. Terus saja tinggal dua di depan, sehingga dia tidak kita geser, maka nilai nicknya tidak akan berubah tuh, nggak ke sebelah sampingnya. Oke, ya sudah. Nah, setelah selesai ini, itu cukup jelas ya. Berarti kita ubah F2 dataset ya. Jadi kita hanya mengubah, kita jadikan array di F2 agar nanti ketika kita geser nicknya ini ke samping, maka dia tidak akan berubah ke G2 ya, tetap di F2 gitu. Nah, setelah kita kasih array F2, datasetnya tetap sama, dia di kolom 3.
di BB23 karena dia tadi di seed base itu ada di kolom 4, maka dia harus dipindah ke kolom 4. Kalau BB24 kan di kolom 5, betul ya. BB23 di kolom 6 dan DB24 di kolom 7. Oke. Dan semua sudah terisi, tidak ada masalah. Oke, itu mungkin tutorial keduanya. Jadi teman-teman yang mungkin merasa apa mungkin kenapa kok tidak ada istilah, mungkin ini sebagai salah satu jawaban. Dan mohon maaf ini baru kita share, dan terima kasih teman-teman semua. Selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat mengerjakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.